Halo, selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Al Pratama di channel TJ44. Sebelum kita lanjut untuk part 22-nya antara Royhan dan beberapa wanita tercantiknya, jangan lupa bantu subscribe dulu channel ini serta share ke sosial media teman-teman agar saya semangat. Memang hewan kurban belum dipotong semua, namun sebagian sudah dibagi-bagi ke masyarakat sekitar yang sudah datang. Panitia dengan sigap menyelesaikan tugasnya dengan sebaik mungkin. Daging belum dimasak, namun lain halnya dengan nasi liwet. Roy beserta para ustadz senior lainnya membacakan dari liwet yang sudah dibuat santri-santrinya kemarin. Nasi itu secara tradisional disediakan di atas daun pisang yang sangat panjang dijejer-jejerkan sampai searah panjang masjid. Mereka berpesta nasi liwet dengan sukacita. Sebelumnya, mereka memberi kabar keadaan pesantren itu ke Kiai Basri lewat visi. Beliau mengatakan sudah jumroh yang pertama dan akan pulang sekitar 2 minggu lagi. Roy melihat Ustadz Fian. Seharusnya ia mandi terlebih dahulu sebelum ke sini. Masih penempel, bau kecut. Mungkin sekarang sudah ambruk tertidur di kamar. Namun sebisa mungkin ia alihkan pikiran itu ke hal yang lain. Kebetulan teman makan di sampingnya adalah Ustadz Junet. Selama makan mereka membicarakan banyak hal, khususnya kesuksesan Roy menyediakan hewan kurban lebih banyak ini. Juga tentang proyek Roy yang akan segera dilaksanakan sebentar lagi. Datang Ipah membawa air es untuk suaminya, kemudian menawarkan Roy. Ustadz Royhan mahu, tanya Ustazah Ipah. Boleh, sebentar ya. Ipah pergi kembali ke meja yang memang disediakan khusus untuk minuman. Roy yang memang makan di samping Junet ini sedang asik-asik ngobrol. Tadi pagi temennya yang namanya Andi itu datang, bisik Ustadz Junet. Roy kaget, buat apa? Katanya mau maaf lahir batin, tapi dia ajak teman-temannya mau sekalian ke air terjun, Ustadz. Tapi istri aku nggak mau nemuin, ujar Ustadz Junet lagi. Kan udah saya pernah bilang, Roy, ujar Junet. Wanita sejati cuman buat lelaki sejati. Ucapnya lagi sambil bahunya sendiri yang ceking itu. Ia tersenyum. Ini Ustadz Royhan, ujar Ipa yang sudah datang membawa minuman itu. Ia tersenyum, tidak tahu apa yang dibicarakan sang suami. Ucap Roy dalam hati, wanita sejati untuk lelaki sejati, pikirnya. Ingat, kita harus mengendalikan hawa nafsu kita agar bisa menghindari yang batil. Ujar Fian sedang berceramah di gedung riayah membahas subulus salam bersama para guru dan asatis juga ustazah di sana. Sudah seperti tradisi, bila seminggu 2 kali mereka pasti melakukannya. Pengajian itu sering dikenal dengan tansib kolbi atau pembersihan hati yang dilaksanakan setelah sholat tahajud di gedung pusat pesantren itu. Pengajian ini hanya dilaksanakan seminggu 2 kali. Ini adalah ide dari Kiai Basri sendiri yang bertujuan agar para asatid dan ustazah atau para guru semangat bila mendidik santri dalam mengajar di keesokan harinya. Biasanya diisi oleh sang kiai sendiri, namun karena belum kunjung datang dari tanah suci, pengajian ini diisi oleh Ustadz Fian. Ada kalanya kita tak sadar melepas nafsu seperti tidak kenal apa yang sedang terjadi. Namun disitulah fungsi pengendalian hawa itu mesti dan harus bekerja. Suaranya menggema memakai pengaras suara yang terdengar sampai keluar. Acara ini memang dikhususkan untuk para guru saja, sedangkan santri masih beristirahat karena waktu menunjukkan pukul 3 pagi. Wajah para ustadz dan ustazah semua terlihat kelelahan karena acara Idul Kurban tadi pagi. Setelah lelah, mereka bersama-sama mengurus daging kurban dan berpesta di keesokan harinya. Namun malam ini mereka harus tetap mengikuti tansib kolbi ini. Aini sedang mengobrol kecil dengan para yang lainnya di malam menjelang pagi hari ini. Suasana awabin terasa sangat sejuk. Itu adalah alasan kenapa para ustazah memakai nikab atau cadar demi menutupi wajah mereka dari cuaca yang sangat dingin di pesantren ini. Mereka kompak dan sepakat memakai kostum itu. Apalagi ini memasuki musim panas. Amat sangat dingin cuaca malam harinya. Meski memakai jaket, mereka kompak menutup wajah mereka dengan cadar. Kitab Subulus Salam yang sangat tebal itu selalu menjadi acuan pembahasan di pengajian ini. Setelah sebelumnya mereka bertahajud bersama, mereka kompak duduk di majelis untuk mendengar tansib kolbi ini. Aini sesekali melihat ke arah Roy sambil mendengar suaminya ceramah. Bahwa tingkat keimanan seseorang diukur dari usahanya. Ustaz Fian meneruskan ceramahnya. Namun Aini mengingat kejadian tadi sebelum tahajud bersama. Sambil melihat Roy sesekali di samping belakang, tak mungkin ada yang percaya bahwa pemuda itu dengan berani mengajaknya tadi untuk bertemu sebelum acara ini. Memang akhir-akhir ini pemuda itu malah semakin berani, terutama setelah kejadian pagi tadi. Aini masih tak percaya bila Roy di kamar kebanggaan sang suami. Semenjak kejadian itu ia semakin berani. Dan anehnya lagi, Aini malah cuek, malah tak menganggap ia sendiri, tak peduli sama sekali.
Toh pria itu yang mengambil alih kekuasaan sang suami. Roy adalah tuan rumah di rumahnya sendiri, sepadan mengingat apa yang sudah dilakukannya. Vian masih memegang mic berwarna hitam dan melihat ke kitab itu. Kitab itu sama bila mendidik anak-anak santri, jangan memukulnya bila nakal, kendalikannya mereka. Ujar Vian meneruskan tausiahnya. Baik Roy maupun Aini tak fokus dengan ceramah suaminya itu. Mereka fokus ke kitab itu. Kitab yang berasal dari perpustakaan milik Pak Ustadz sendiri. Roy duduk di kursi belakang, ia terlihat kekar walau hanya memakai kemeja fit size yang membungkus badannya. Belum tentu itu pasti nakal Roy contohnya. Sekarang dia berhasil, ujar Vian meneruskan tausiahnya. Pipinya memerah, menggelengkan kepalanya tak percaya. Semua melihat Roy saat Vian memuji seperti itu. Roy hanya tersenyum, andai suaminya tahu, pikir Aini. Aini berbicara dalam hati, setidaknya 2 bulan tinggal di rumahnya sudah menguasainya. Tentu kita hanya manusia, wajar bila belum bisa mengendalikannya, tapi bisa dikontrol. Dan beberapa cara agar bisa kita kendalikan. Alurnya halus pelan. Pertama, ketika ingin menggebu-gebu kita tahan sejenak, jangan sekaligus kita lepas. Kemudian boleh kita lepas perlahan-lahan dan tahan kembali, jangan sampai kebablasan. Memang harus mengendalikan agar kita tidak terlalu terjerumus. Vian lagi menerangkan tausiahnya. Para ustadz menghormatinya karena ia paling senior, sudah itu saja. Namun kemampuannya mengelola pesantren masih banyak yang meragukan. Apalagi setelah penghuni pesantren tahu Roila yang mengeluarkan Vian dari kesulitan itu. Dibantunya dari mulai masalah ekonominya sampai ide menyajikan hewan kurban lebih banyak. Begitu supelnya Roy sehingga dekat dengan banyak orang. Seluruh penghuni pesantren tahu itu. Hingga Aini mulai berpikir melihat Roy sebagai lelaki yang lebih memiliki supremasi dibanding sang suami. Bahkan menguasainya, ia lebih superior dibanding Vian. Aini tahu apa yang sedang dilihat dan dirasakan pemuda itu sekarang. Melihatnya tajam seakan-akan ingin melihatnya yang sedang memakai cadar. Sepertinya pria ingin melihatnya seperti itu. Pemuda itu pikir Ustazah. Ia ingin tahu istri dari ini memakai nikabnya cantik atau tidak. Andai ia tahu, pikirnya.